Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga yang insya Allah kita semua ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam ini kita berjumpa, bersilaturahmi, bertakziah, yang intinya kita datang untuk menghibur keluarga kita yang sementara ini diuji oleh Allah. Ujian terberat yang dihadapi oleh manusia adalah ditinggalkan keluarga yang dikasihi. Itu ujian yang paling berat. Kehilangan harta itu masih bisa dicari. Tapi ketika kita kehilangan atau ditinggal pergi orang yang kita kasihi, itulah ujian terberat karena dia tidak akan kembali. Kalau ada keluarga pergi merantau, dia akan kembali. Pun kalau dia tidak kembali, kita tetap masih bisa menjalin komunikasi. Apalagi sekarang yang canggih, dia di sana, kita di sini, bisa baku lihat wajah. Tapi ketika dia sudah pergi, sebagaimana yang dibaca tadi oleh Ustaz Suradi itu, dia sudah pergi untuk selamanya. Dia tidak akan kembali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian, jadi raji'un itu maknanya dua. Ya? Raji'un itu maknanya dua. Raji'un pertama dia kembali kepada Allah. Roh kita. Hadirin, jadi ketika seseorang itu akan meninggal dunia, sebenarnya yang datang kepada kita saat menghadapi kematian itu ada 3 malaikat yang datang. Jadi yang selama ini kita tahu malaikat maut, pada dasarnya itu 3. Karena Allah itu maha adil. Dan kematian itu sifatnya pasti. Al-mautu haqqun. Mati itu pasti. Nah, ketika kita dalam kondisi sudah mau meninggal, kita bilang mungkin sakaratul maut, itu malaikat sudah 3 datang. Yang datang pertama itu yang sudah menunggu di dalam itu, pertama malaikat pembagi rezeki datang di duluan. Kedua, malaikat pembawa rahmat, malaikat rahmat. Ketiga, malakal maut.
Yang paling terakhir datang malaikat maut karena sudah mau menjalankan tugas. Datang itu sebelum dicabut bertanya itu malaikat rezeki. Malaikat maut mengatakan sudah waktunya ini pulang. Malaikat pembawa rezeki itu bertanya, kalau sudah waktunya pulang, tidak ada mika rezekinya ini orang. Capuk mira kada lena, sudah habis ke rezekinya. Malaikat maut menjawab, saya sudah keliling timur, utara, barat, selatan, kalau masih ada yang lainnya. Saya sudah keliling dan saya sudah tidak mendapatkan rezekinya orang ini walaupun sebutir beras. Saya mau capuk nih. Makanya biasa kita dapat itu orang biar dikasih makan, nah tidak bisa masuk. Toh kalau dia masuk keluar kembali, nah sahabat capuk memang midalena. Sudah habis rezekinya. Ditanya bagaimana rezekinya air? Saya juga sudah keliling. Barat, timur, barat, utara, selatan, sudah tidak ada nih juga rezekinya air. Kayaknya biasa aluran diimpus kiri, tidak masuk nih. Kasih pindah kanan, air boro. Kasih pindah kaki kanan, boro. Kasih pindah kaki kiri, boro. Dibantu pakai pipe, tidak bisa masuk. Dipakai sendok, tidak bisa masuk. Disapu-sapui air pinggirnya, tak mana bela lepai. Tidak bisa dikasih goyang dia punya lidah, karena memang sudah tidak. Malaikat rezeki bilang, kalau begitu paling laksanakan tugas tak. Malaikat rahmat juga bertanya, karena malaikat pembawa rezeki sudah bertanya, saya bertanya pada Anda sekarang, bagaimana caranya Anda mencabut nyawanya? Malaikat maut bilang, ini orang kan orang baik, sholatnya bagus, puasanya bagus, wajibnya bagus, ada puasa sunnahnya, tiap hari baca Quran, tiap hari zikir, tiap hari doa, silaturahminya bagus, tidak ada cambaknya, tidak nasuka dia duduk-duduk mak gosip, bagus. Semua tetangganya senang sama dia. Kalau begitu dicabut laksana, ya? Dicabut laksana menarik rambut di atas tepung yang kering. Rambut tidaklah terputus, tepung tidaklah terkoyak. Nah, ketika nyawanya sudah dicabut, maka malaikat rahmat mengkapani ruhnya. Jadi kalau malaikat rahmat datang itu, hadisnya panjang saya tidak hafal. Malaikat rahmat itu datang sudah membawa kain kafan dari surga, masya Allah. Dibungkuslah rohnya kita, dibawa ke atas. Langit demi langit terbuka, itu penjaga bertanya, siapa todaknya itu? Harumnya itu rohnya. Nah bilang, rohnya dari Sabang Paru, ya, bagus orangnya. Jadi yang dikerja di rumah itu adalah jasad yang kasar ini. Yang halus roh itu kembali kepada Allah. Yang kasar ini masuk ke dalam tanah. Itulah yang dikerja pegawai syara.
Ya. Pegawai syarat. Kalau ada pegawai syarat di sini, ya, saya kalau dipanggil kerja mayat senang. Kenapa senang? Banyak pahalanya. Ya? Banyak pahalanya. Tidak ada itu orang yang kerja mayat Pak Gambo-gambo Pak. Tidak ada. Tidak ada. Kalau saya kerja mayat, saya bawa parfumku sendiri. Saya tidak mau pakai parfum yang Kasabalangka itu. Tidak mau. Saya bawa parfumku sendiri. Jadi saya pesan khusus itu parfum untuk mayit. Ada di rumah saya. Ada 2. Minyak kasturi dan minyak gaharu. Jadi kalau sudah saya mandi mayatnya dengan lembut karena demikian perintah Nabi, saya pakaikan parfum minyak kasturi dengan lembut. Kain kafannya pun saya taruh minyak kasturi, minyak gaharu. Niatku dalam hati mudah-mudahan nanti mati Kak, nak kasih begini Kak juga orang. Jadi tak aku pakai gitu minyak anak Kasabalangka. Tak. Pun saya tidak pakai sholat yang begitu-begituan. Nah, yang kasar ini, yang jasad yang nampak ini masuk ke dalam tanah ya. Tuh udah mana napas surut tuh pegawai syarat. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu pegawai syarat tak masing-masing. Jangan itu iman dikakate, undoy. Saya paling tidak senang itu kalau ada pegawai syara itu kesan curhat. Ustaz, kenapa Ki? Nah bilang bisa kah disampaikan kalau ceramah Ki apa tuh? Tapi main. Bilang Ki. Kun nenang itu yang tahu. Nah bilang, bukan main ikhlasku kerja mayatnya apa. Datang di rumah, bawakan Kak baju kos bekas. Bawa di rumah, bawakan Kak sarung bekas. Kalau memang senang mau sedekah sama pegawai syarat, aliangi baru. Bukan memang itu yang mandi-mandikan kau keluargamu, nak kapali baik-baik, nak sholati baik-baik, nak pasuruh melo-melo, nak doangan kau. Ada juga mani baju dalam. Maaf ini ya, maaf. Saya sampaikan ini curhatnya pegawai syarat Pak. Bu ya. Yang lebih parah lagi sementara nanti itu imam pimpin sholat. Takbir terakhir ada Tommy orang jalan masih orang ngamplok. Nanti kalau dia pulang Anda ikhlas kasih, jangan diganggu doanya orang. Nanti salah doa bagaimana? Anu tola salam menjadi salah nabaca. Kan rasai mikir. Muliakan itu pegawai syara Bapak Ibu sekalian. Saya pernah ikut pelatihan imam di Sudiang yang bawa materi Allahu Yarham Profesor Dr. K. Haji Sanusi Baco LC. Dia katakan kalau mau kampung Anda itu diberkahi Allah, perhatikan 2 hal pokok. Perhatikan pegawai syara dan perhatikan guru mengaji. Sama itu guru mengaji di kaudok boleh. Ya kecurhat dulu kan nak kopores saat dia pernah kuno kok kita tahu kerata nama macam. Guru pengaji apa narating bengi si pisek santau. Kedenduka. Atau ya apa nama narate ke tamma isi tamma itu ratu to dami manu manu kali bumesa angge mito. Pak guru ngaji itu kita tidak bisa sholat dengan baik, tidak bisa berdoa dengan baik kalau bukan guru ngaji. Betul. Nah, sudah gue sampaikan curhatnya pegawai syarat dan guru ngaji. Kita mau merasa itu.
Hadirin, yang jasad ini masuk ke dalam dan tiba waktunya nanti didudukkan kembali untuk ditanyai perkara. Dan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Di sini kita terus ke sini Pak, mari. Sini. Mari sini. Sini dia Pak Firmin. Pak Kadis. Pak Kadis. Keyakinan kita ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Salah satu cara untuk menghindari siksa kubur di malam hari sebelum tidur, baca 30 ayat, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Jangan kalau malam mau tidur tebang apa nak baca. Ya bang nanti membaca WA. Kalau tidak bisa baca Bapak Ibu sekalian, kan rata-rata boleh orang pakai HP besar sekarang ya, pakai Android. Maka masuklah surga bersama Android supaya nanti kita bisa video call. Kalau tidak bisa bikin baca karena persoalan mata, biar dibantu kacamata dan PM nama. Ada yang curhat dan bilang, Ustaz, biar ku bantu kacamata tidak jelas mi juga, tapi kalau baca ke WA jelas ji. Dia bilang iya jelas. Wah berarti tania mata tak masalah tuh pinawan tak masalah. Karena kalau baca WA manasa, baca ini tidak manasa, berarti memang pinawan tak memang masalah. Kalau tidak bisa baca putar tabarakah di HP tak. Kasih masuk, suruh anak tak kasih masukkan ke, cucu tak kasih masukkan ke, dengar mikir. Tapi jangan dengar sambil tidur. Karena ada juga orang putar murattal tidur. Nah kalau tabarakah, silakan duduk baik-baik, putar tabarakah, insya Allah tidak sampai 10 menit sudah itu tidur mikir. Kenapa demikian? Karena sama-sama dapat pahala. Yang baca dapat pahala, yang dengarkan juga dapat pahala. Fa idza quri'a alaihimul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran kepadamu, dengarkan dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapatkan rahmatnya Allah. Nah, jadi dengarkan saja dengan baik, insya Allah kita dapat rahmat. Jangan sekalian. Nah, karena itu kita dapat nikmat dalam kubur. Pasti itu ya. Kenapa dapat nikmat? Setiap waktu kita dapat kiriman. Tadi sebelum saya kesini, saya buka YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat tentang orang meninggal. Adi Hidayat mengatakan dia dapat dalam sebuah kitab, ada orang bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, wahai Munkar Nakir, kemarin malam itu mana anaknya almarhum? Ada tidur di sini nggak salah? Ya. Oh, satu dia. Satu dia. Ada istrinya? Enggak ada tuh. Sini kita dengarin. Supaya cepat aja bagi istri. Sini kita. Ini harapan satu-satunya orang tuanya ini. Betul. Ada istri tak? Segera. Jangan tunda-tunda. Nah, ditanya itu, orang tua itu bertanya pada Munkar Nakir, kemarin malam kuburanku bercahaya.
harum. Dan rasa-rasanya saya telah merasakan harumnya surga. Tetapi malam ini cahaya itu tidak ada dan tidak ada lagi bau harum itu. Malaikat mungkar menjawab, kemarin malam aku mendengarkan doa tulusnya anakmu memintakan pada Allah ampunan untukmu. Itulah sehingga kuburanmu bercahaya dan ada bau yang harum. Malam ini aku tidak mendapatkan doa itu keluar dari bibir anakmu. Saudara, persoalan doa diterima atau tidak bukan urusan tak. Kita hanya berdoa yang ikhlas pada Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, rahmati, kasihani, ampuni kedua orang tuaku sebagaimana dia mengasihaniku sewaktu aku masih kecil. Hadirin jamaah. Lalu nasihatnya Imam Masjidil Haram Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais mengatakan, celakalah orang yang mendapati orang tuanya sampai tua dan dia tidak masuk surga gara-gara itu. Maka pertama, kasihani orang tua yang telah meninggal dengan cara mendoakan. Itulah sebabnya kalau kita biasa baca buku-buku para sufi itu, ketika orang meninggal itu keluar dari rumah, ternyata menurut kajian hikmahnya tidak banyak pesannya. Pesannya hanya 2. Ya, kalau kita orang dari gunung ke Batang, nah kola male mau aku anak dak 2 sari ku pak pasangan ku. Pertama, dau kalu peina. Saya telah pergi meninggalkan kamu selama-lamanya. Aku titip 2 pesan kepadamu. Pesan pertama, jangan lupakan saya. Jangan lupakan saya. Caranya orang tua agar tidak dilupakan, doakan. Itulah yang membuat kita selalu tersambung, kita punya hati dengan orang tua kita walaupun sudah meninggal dengan satu jalan doa. Pun kalau kita kadang-kadang datang ziarah ya Nabi satu tahun mau pakai jodoh kaki. Ya. Saya biasa tuh pergi sarah kubur na sapu-sapu itu batunya, mak datang kak tanya dong mak tuh batu. Ada kayak mau bantai tuh. Ya tuh mak ujungnya tuh mak damak 2 meter ke bawah, berapa itu dalamnya itu kuburan ke bawah sampai ada orang dewasa. Hanya kabur na mak datang ke karena ya mak tuh batu. Apa yang sebenarnya ditunggu? Doa. Doa. Jamaah sekalian. Ya. 5 kali paling kurang sehari semalam. Kurang itu. Berarti kalau dia cuma doakan 5 kali sehari semalam, berarti antara semuanya sunnah toh. Tidak ada tidak ada ban tahajudnya, tidak ada bau witirnya, tidak ada ban duhana. Pilih 5 nih, itu pun kalau nak doakan nih. Ya, karena banyak sekarang assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Keluar masjid, kalau di rumahnya assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, gantung talakko, ambil HP, buka WA. Taiwan atau rumah sikri sangat tuh, yang begitu.
Menyesal kita nanti itu. Karena suatu waktu nanti mau kita berdoa, nah didoakan. Ya. Doa. Kedua, jangan lupakan saya. Doa. Yang kedua, si pamasik-masikku. Oh, ini kan sendiri. Ya. Kalau yang banyak bersaudara, si pamasik-masikku. Karena kadang gara-gara harta warisan baku bombe bersaudara. Ya. Si pamasik-masik. Si kamasik. Ketiga, semua kelakuan baiknya anak-anak yang kita tinggalkan itu kita dapat bagian. Ada yang bilang, ada yang bisa tanya, Ustaz, apa niatnya? Saya juga tidak tahu. Karena tidak pernah pelajari ada niatnya. Yang jelasnya yang pernah saya pelajari, semua amal baik yang dilakukan oleh anak orang tuanya otomatis dapat. Diniakan dapat dia. Kenapa? Karena kita ini adalah hasil usaha orang tua. Tidak semua orang tua punya ilmu. Tidak semua orang tua punya harta. Tapi kalau dia punya anak, itulah amal jariah yang paling besar. Tidak semua kita mampu mengajar tuh. Tidak semua kita punya ilmu untuk dibagi ke orang. Tidak semua kita punya uang, punya harta. Tapi orang yang tak punya harta, tak punya ilmu yang dia dapat bagi, tapi dia punya anak yang soleha, itulah amal jariah terbesar. Anaknya sholat wajib dapat bagian orang tuanya, anaknya salat sunnah dapat, anaknya baca Quran dapat, anaknya zikir dapat, anaknya sedekah dapat. Jadi biar tidak dibilang untuk bapak aku namanya tak umpawi, pasti dapat. Kenapa? Kita ini hasil usaha orang tua kita, dan di dalam darah kita mengalir darah kedua orang tua kita. Jadi kalau ada saya duduk-duduk di Masjid Al-Wabin sudah maghrib isya, ada tanya, Ustaz, ada uangku mau kak bersedekah untuk niatkan orang tua aku, namun tak mau tapu gimana untuk orang tua aku, gimana sedekah kau pasti dapat, otomatis dapat. Mau kak juga kurban atas nama orang tua aku yang meninggal, biar nak kau bilang nak dapat itu orang tuamu, kau pasti dapat. Jadi sedekah. Nah, sedekah itu paling bagus kalau kita yang hidup ini yang mensedekahkan harta kita sendiri. Karena jamaah sekalian, ada ribuan jutaan orang di alam kubur yang mau kembali ke dunia, tujuannya hanya satu, mau bersedekah. Surah Al-Munafikun 3 ayat terakhir. Fa'asaddaka wa akum minas sholihin. Ya Allah, kenapa tidak beritahu kak kalau mau kak mati? Supaya saya berbuat baik, bersedekah. Allah bilang, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak ada orang yang diberitahu itu, hanya diberitahu saja ciri-cirinya. Lalu dia mengatakan, seandainya kita tanya kak bahwa mau kak mati, ku sedekahkan semua yang saya punya. Jadi ada bukan ratusan, ada jutaan orang yang di alam kubur itu mau bangkit ke sini, ke dunia, hanya mau bersedekah. Jadi yakin siapa sisa ₹1 dosa ₹1 sedekah ki. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ada itu perilaku yang amat baik sekarang. Tidak sempat kasih masuk uangnya di celengan kalau subuh, nah bikinkan sendiri kotak amal di rumahnya.
dia kasih merek sedekah subuh. Jadi setiap subuh, sudah sholat subuh, maceleng di rumahnya sendiri. Nanti cukup 1 bulan, dibuka celengannya, lalu dibawa ke masjid, dibawa ke panti asuhan, dibawa ke rumah Quran, dibawa kemana saja. Karena kan biasa itu malu-malu dikasih itu orang di pinggirnya, dosa Rp1 Pak Tirmizi. Nak kepala dinas dosa Rp1, ya kacip aja. Tapi kalau kita yang kumpulkan tiap subuh 30 subuh kali 2.000 berapa memang? Begitu. Banyak yang kerja begitu. Tapi pasti kalau mau kasih masih jangan mau kok 2.000. Karena itu untuk setan. Yang paling tidak senang itu setan kalau subuh ketika ada umatnya Muhammad 1 doa, 2 zikir, 3 bersedekah. Nah cacamaro bilisi tontiro. Nah halang-halangi ki pergi mau ke dulu jalan, masak mau ke dulu, nanti pitu lewat taimo. Coba kita bikin masing-masing kota amal di rumah, tak balik susu, balik biskuit, kongguang, paku di dinding tak, kasih masuk, kasih merek sedekah subuh, 2.000, banyak-banyak 5.000, besok lagi 2.000. Kalau misalnya ibu-ibu tidak ke masjid, tapi kalau ke masjid kan ada di kota amal, itu sedekah. Yang keempat, ada banyak orang, ratusan jutaan orang di kuburan mau bangkit, tujuannya hanya satu, mau sholat. Mau sholat. Makanya saya tidak senang itu kalau ada penceramah bilang, dia kalau sholat tetap berbuat jahat itu, sholatnya sia-sia. Jangan. Biarkan dia sholat, ya. Biarkan dia sholat. Misalnya, saya kan orang dari kampung. Saya pulang ke kampung agak kesempatan. Saya pulang, temeka poloku. Dia balik kalau pulang ke sholat subuh, nama Cina maroking kandi bugalumanu. Nah ada ayamnya orang turun dari kayu, terpaksa taboko. Namanya Sule kimas sembahyang subuh taboko. Pulang ke rumah tak tagere, talang pusoloka, talang utamandra, talang kadundung, talang lemogona, talang katarung, tapatama panci, tanasu, manasu bugalumanu, tak anjakin tambah itu pun namanu. Jangan bilangi. Sudah pimakai tabe te patit misi manu terus ngin aku bala. Tapi tahu tak beresan ke patakan di siamu so. Ya ke cerita susi. Jangan mengatakan saya belum bisa sholat karena saya masih berbuat jahat. Orang sujud kepada Allah itu sudah karunia besar. Ya. Jadi jangan tuh mikir bilang apa pas sumbanya nampak boko lo nama jolo. Mudah-mudahan nanti dia salat, dia boko, tiba waktunya matongan-tongan mas sumbajan teduh kemana boko. Itu saja. Jadi kalau saya pulang kampung untuk main keluarga aku di kampung, nak gombong, nak kotonden di nure wa nama sumbajan siana ngini juga sana tuak. Saya minum tapi juga saya sholat juga minum. Kita ada mikir doang. Mudah-mudahan nanti dengan sholat tak itu berhenti minum tua. Karena insya Allah Allah akan kasih kecobaan. Tongang. Nginu tua pinsang. Makanya saat di bawah aku lagi lala leper ku kakande kota itu. Sapu ku. Allah beri kesadaran lewat penyakitnya. Lihat tuh.
Jadi jangan pernah tinggalkan sholat walaupun bagaimana kondisinya. Sesibuk-sibuknya urus dunia, jangan lewatkan sholat. Nah ini dunia tambah dikejar, tambah lari. Tapi kalau dia dikejar dengan akhirat, dia akan dekat sama kita. Coba mikir. Saya biasa ke Batam, biasa kalau tupak kok ya tempat Sumbajang, nah uji pungal ta'ala. Ujiannya apa? Kalau musim durian. Kimbuh ya Pak Tirmisi, tapi nauji pungal ta'ala. Caranya nauji pungal ta'ala, waktu asar memiri angin. Bisa laite durian na memiri angin, apa mau ke rono nanti tahu. Nah tunda sholatnya gara-gara sholat. Ayatnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dengar, kami lihat teriakan orang neraka, maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sejenak. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Tuhan katakan tidak. Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah sekarang siksaku, rasa bak tua kok. Jadi saya ambil kesimpulan. Ya to tahu, ya to taru. Cocok mi taru le. Ya to taru dua rupa, dua macam. Den taru, demat taru-taru. Ya to taru. Tidak mendengar. Memang karena penyakit fisik, fisik. Orang di kampung saya bilang babak, taruh babak. Tanya tadi mau becu. Deduka mat taru-taru. Mat taru-taru itu bukan penyakit fisik tapi penyakit batin. Sengaja tidak mendengar. Nah, Quran juga mengatakan demikian. Sami'na wa ata'na, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami taat, kami dengar kia jaita kisah adik. Mataru. Tidak dua taru nama taru. Taru babak, taru pinawa. Mana yang lebih parah? Taru pinawa. Itu taru babak kan. Taruh doang dikato, namun dia main atau tapi mat taruh anu nesen nak jebat. Salat. Yang kelima, terakhir. Yang kelima, teriakannya orang di sana minta pulang untuk melakukan amal-amal saleh mimma taraktu fihi. Biarkanlah kami pulang ya Allah walaupun sebentar untuk mengerjakan amal-amal soleh yang pernah kami tinggalkan. Jadi ada kesempatan mengaji ki sebab besok kita tidak tahu masih hidup atau tidak. Ya. Hari ini sehat, kita tidak tahu besok mungkin sudah masuk kubur. Besental ya. Yang mana ke istrinya Om Nasir ini? Oh, di dalam. Itu dia punya besen itu. Saudaranya besennya. Datang di rumah di Anggrek. Di rumahnya mertua saya di Anggrek jam 4 sore. Bawa undangan. Saya masih sempat bercanda karena mas sahabat nak. Nah ada di aja saya. Ada yang masuk mikika. Masuk bawa undangan. Segar datang. Mantu cantik. Tinggi putih. Sekarang, ternyata datang bawa undangan di rumah, jam 5 jatuh tidak sadarkan diri sampai mati. Nah telepon kakaknya Ibu Duri, Ndik masuk rumah sakit punya Sandi, jatuh tiba-tiba tidak enak tiba-tiba. Pas pernikahan di gedung di MCH itu. Ternyata waktu kita akad nikah di sana jam 10 lewat, dia sudah gawat. Sebagian keluarga sudah pulang,
menjelang maghrib ya, maghrib karena saya sudah wudhu mau ke masjid, datang teleponnya Ibu Duri bahwa meninggal ibunya Sandi. Nasi kuah-kuah kena to coba bayangkan ya. Namanya kematian mimma taraktu fihi. Jadi kalau ada kesempatan berbuat baik, baca Quran memang mikir. Sebab besok na'udzubillah, siapa tahu besok bukan kita baca Quran tapi dibacakan mikir Quran. Datang di majelis taklim bacakan apa mau sangat dalam rupa. Zikir, ada kesempatan zikir memang mikir. Solawat, ada kesempatan mas solawat memang mikir. Jadi jangan sia-siakan waktu dan amal saleh yang Allah berikan kepada kita. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya kira ini saja yang saya sampaikan. Jam 9 kurang 9 menit. Mudah-mudahan kita semua ini sehat walafiat, diberikan kesempatan Allah untuk beramal, berbuat baik semampu kita, dan kita tetap berada di atas jalan yang lurus sampai ajal kita datang dan Tuhan mengatakan cukup waktunya kita pulang. Wa'bud rabbik hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai Tuhanmu mengatakan cukup waktunya kamu pulang. Dan mudah-mudahan kita pulang nanti, Masya Allah, kita disambut laksana orang besar yang datang. Kenapa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oh, orangnya orang baik, orang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Berdiri orang malaikat jemput. Ya Allah, kita dijemput oleh malaikat. Fadkhuli fi ibadi, kita digolongkan orang-orang yang saleh. Wadkhuli jannat, ya Allah, dipersilakan masuk mikir di dalam nih. Ada di tempat tak di dalam yang enak sekali, sebagaimana yang biasa dibaca ibu-ibu baca ya Yasin. Saya tes dulu. Inna ashabal jannatil hum wa azwajuhum fi dhilalin lahum fiha salamun qaulam min rabbir rahim. Bukan mengke ada nanti Pak apa namanya kalau orang pengantin pagar ayu, ya Allah, pagar ayunya malaikat. Jamaah sak bamparu. Inna ashabal, orang-orang surga itu sibuk dengan kenikmatan yang tiada duanya. Duduk di atas dipan dilapisi permadani cantik, menikmati buah-buahan yang indah, yang enak, manitulang pinawa dan miratu. Lalu salamu, Masya Allah. Mudah-mudahan kita seperti itu, Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.